Si. Ke bawah tu juga bawah cuy. Aku no gagah tapi dah pandai masami. Alah, mai peluk je lai. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Anfal ayat 3 sampai 6. Bapak pimpinan lapas yang sama kita hormati, saudara-saudaraku yang hadir pada pagi hari ini menjelang siang, seterusnya kepada kawan-kawan dari penyuluh agama fungsional Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi basobo engko kata orang Minang. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita satu kali dalam satu minggu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengukur tali silaturahim di antara sesama kita. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat kepada Rasulullah, insyaallah di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 yang akan memberikan syafaat kepada kita kalau itu selalu kita kerajukan. Mengaji tidak terlalu panjang-panjang, yang penting ada terbawa. Yang pertama itu adalah umat Rasulullah yang selalu berselawat kepadanya. Jadi kalau kita berselawat kepada Nabi itu bukan hanya di dalam sholat, tapi di luar sholat pun kita dianjurkan untuk berselawat kepada Rasulullah. Bunyi selawat kita selalu tahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adonan pakai Sayyidina, adonan tidak pakai Sayyidina, kedua-duanya boleh. Jadi tidak perlu kita perdebatkan kalau ada kawan baca Sayyidina surang, ada tidak surang, kedua-duanya boleh. Nah tidak boleh itu kalau tidak berselawat, itu tidak boleh. Sebab dalam hadis Nabi dikatakan orang nampal yang ceke, nampal yang kiki, bahasa awak Minangnya, adalah umat yang tidak mau berselawat kepada aku, kata Rasulullah. Jadi kalau ada kita meminjam ke kawan tidak dapat tu lalu ceke, lalu kiki namanya. Tapi orang nampal yang ceke itu kata Nabi, orang yang tidak mau berselawat kepada aku. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berselawat. Barangkali ada di antara kita yang dapat ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Maka wahai orang-orang yang beriman,
berselawatlah kepadaku, kata Rasulullah. Jadi apa maknanya? Allah dan malaikat saja berselawat kepada Rasulullah, apalagi kita sebagai umatnya. Maka kalau kita dengar ada waktu orang membaca Muhammad dan Rasulullah, kita jawab sallallahu alaihi wasallam. Macam barek lidah itu membacanya. Itu pertama yang akan memberikan syafaat. Yang kedua adalah umat Rasulullah yang rajin berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunat. Di LP ko ndak ada yang ndak bisa kita karajukan puasa sunat Senin dan Kamis. Kalau lah tak biasa kita puasa sunat, tak tinggal sekali merasa rugi ya Wak. Karena pahalanya sangat besar sekali. Itu puasa yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Di samping merit ekonomi namanya, kita dapat ibadah. Apa puasa? Jelas berbeda kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah umat Rasulullah yang rajin membaca Al-Qur'an. Makanya program salah satu di antara LP ini adalah masalah tahsinul Qur'an. Memperbaiki bacaan. Awaklah pandai membaca tapi masih banyak yang tersalah. Itu yang ingin diperbaiki. Bukan berarti menggurui, tidak. Tapi memperbaiki bacaan dari yang dah tapik menjadi tapik. Kalau ada yang salah membaca huruf, makharijul huruf, akamul huruf, sifatul huruf, mad wal kasar, wakaf wal ibtida, itulah yang diperbaiki. Jadi membaca Al-Quran itu ibadah. Nah, satu huruf kita baca 10 kebaikan, 3 huruf 30 kebaikan, 300 huruf silakan dijumlahkan. Itu tabungan untuk hari akhirat. Baik, pada kesempatan ini judul ceramah kita yaitu perbuatan orang-orang yang beriman. Kalau di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Itu panggilan khusus dari Allah. Mafhum mukhalafahnya atau kebalikan daripada ayat itu, orang yang tidak beriman tidak diajak, tidak dipanggil, tidak diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perbuatan orang yang beriman itu? Kalau di dalam surah Al-Anfal, surah Al-Anfal itu artinya adalah harta rampasan perang. Jadi kok dapat nama-nama Al-Quran itu biasanya surah Al-Baqarah, apa artinya? Sapi betina. Al-Maidah apa artinya? Hidangan. Al-A'raf apa artinya? Yang maha tinggi. Al-Anfal apa artinya? Harta rampasan perang. Kalau dapat tahu kita surenya, tahu pula artinya. Nah itu kalau dapat. Di dalam surah Al-Anfal ini mulai dari ayat 3, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini yang pertama. Orang-orang yang beriman itu kata Allah bila dibacakan nama Allah ya atau dikata mendengar nama Allah, gemetar hati mereka. Yang dimaksud gemetar di sini. Kadang-kadang di kita orang azan tainge di itu dalam ingatan kita bahwa perintah salat sudah datang. Itu yang dikatakan bergetar, bukan mengaretek. Tapi teringat akan perintah Allah. Dalam keadaan situasi dan kondisi apapun juga, kalau azan lah tadanga di awal, berarti perintah salat sudah datang untuk mendirikan salat. Bukankah ketika membaca hayyalas salat itu adalah panggilan marilah salat? Kan itu artinya hayyalal falah, mari mencari kemenangan. Jadi kalau memang kita orang-orang yang beriman itu bila mendengar nama Allah bergetar hati kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salat wajib, ada salat sunat. Banyak yang sunat daripada yang wajib. Kalau yang wajib 5 wajib itu 7 balik rakaat sehari semalam. 2 subuh sampai zuhur, sampai asar, 3 maghrib, sampai isya, itu yang wajib. Tapi yang sunatnya banyak. Ada 2 rakaat sebelum subuh, ada 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu namanya sunat muakkadah. Sunat yang dianjurkan sekali oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kesempatan karajukanlah ibadah sunat itu. Jangan kita andal dengan wajib saja. Alah salat maghrib 3 kali 3 rakaat, alah cukup sampai di sana saja, jangan. Tambah di ibadah sunat.
Kadang-kadang yang wajib pun tak sabarono kita kerjakan dengan ada amal ibadah sunat itu membarengi di belakangnya. Ada sholat sunat, tahiyatul masjid, datang kita ke masjid sebelum kita duduk salat 2 rakaat. Ada sholat sunat duha, ketika matahari terbit ya jam 7 sampai jam sabaleh itu masih ada waktu duha. Ada sholat sunat tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pertengahan malam jago kita jam 2 misalnya malam. Kawan sedang lalu, kawan jago. Kadang-kadang lain lalu, maksudnya lain jago, tapi pipis saja, sudah lalu dia. Nah, kok dapat kerjakan salat 2 rakaat, namanya salat tahajud. Salat tahajud itu gunanya adalah muhasabah, untuk menghisap diri. Maka kata Rasulullah nanti di akhirat orang yang akan mendapatkan perlindungan nanti salah satu di antaranya adalah orang yang menyesali dirinya atas dosa-dosa yang dia perbuat, lalu dia berdoa kepada Allah, lalu meneteskan air mata itulah nanti akan mendapatkan perlindungan di akhirat nanti. Kita sesali di muhasabah. Yang disampaikan di unsur awal tadi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, itu ada perkataan Umar bin Khattab, khalifah yang paling bagak di antara 4 khalifah. Ketika di bulan Muharram, Umar mengumpulkan kawan-kawannya. Kecil Umar kepada kawan, wahai teman-teman kawan-kawanku bersawanya, cobalah muhasabah, hasibu, hisaplah dirimu, renungkanlah dirimu, anu-anulah dirimu, qabla an tuhasabu, sebelum Allah menghisap diri kita nanti di akhirat. Jadi para luju untuk merenungkan diri itu para luju. Yang lebih tepat waktunya ada di malam hari. Semua binatang sudah tidur, tidak ada bunyi-bunyi, bahkan cingkari pun tidak berbunyi. Lalu kita bangun di waktu itu bermunajah kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Itulah namanya salat. Maksudnya ada salat sunat tahajud. Pergunakan waktu malam untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, bila mendengar nama Allah gemetar hati mereka. Yang kedua, bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah yakin mereka, bertambah keimanan mereka. Ketika diperdengarkan 2 misalnya, yang pertama ada suara musik, yang kedua adalah lantunan Al-Quran. Mana senang hati awak mendengar pemusik atau lantunan Al-Quran? Mana senang Bapak? Pasti Al-Quran menyejukkan hati. Kalau musik itu lagunya misalnya 2 kali lah itu kayak itu judul lagunya, bawa bosan awak itu kayak itu sih judulnya lagunya. Tapi ketika Al-Quran dibaca, walaupun ayat itu yang diulang-ulang, tidak pernah sakit telinga awak mendengarnya. Inilah namanya mukjizat Al-Quran. Kalau suara yang paling baik adalah suara Nabi Daud. Kalau Nabi Daud membaca Al-Quran, burung tabang pun ganti gue. Burung yang sedang tabang di udara itu, terdengar suara Nabi Daud, ganti tabangnya. Itu indahnya suara Nabi Daud. Kita kalau pun tak kasih begitu banyak membaca Al-Quran, sekurang-kurangnya kita lebih bisa untuk diri kita pribadi. Membaca Al-Quran, apalagi kalau tahu kita artinya banyak sekali, menambah keimanan kita kepada Allah. Contoh, kita baca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5 misalnya. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tahu gitu artinya banyak sakit yang bertambah keimanan awak. Pertama, orang yang beriman itu pada yang gaib, bil ghaibi. Yang gaib Allah. Malaikat, nabi dan rasul gaib awak kini. Kalau rajin kita salat dan segala macam, insyaallah bertemu dengan Rasulullah nanti. Banyak lagi yang gaib. Jadi keimanan itu adalah tersembunyi. Iman itu tidak bisa dicari jemaat loh, karena tempat ada hati nurani. Jadi iman itu ada keyakinan, ada yang gaib. Yang gaib itu bagi kita Allahu a'lam bishawab. Ya Allah itu tak bisa kita melihat.
Kadang-kadang ada orang mengatakan Allah itu di atas. Tidak ada. Allah di mana saya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Di mana saja kamu berada, di sana ada Allah. Fi burujim musyayyadah. Sekalipun kamu berada dalam tempat yang sangat kokoh, benteng yang sangat kuat, jangan dikatakan Allah tidak melihat. Atau dalam peti yang sangat terkunci rapi, Allah melihat. Jadi tak akan pernah ada kita yang luput daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu gaib. Hanya dengan keyakinan kita terima malaikat lagi. Oleh sebab itu, dengan adanya kita mempelajari Al-Qur'an, tentu istilahnya keimanan kita bertambah banyak seketiknya. Walaupun tak tahu arti yang jadi kalau membaca sayulah ibadah gitu. Tak salah kita membaca Al-Quran ibadah. Apalagi kalau benar. InsyaAllah Kementerian Agama nanti pada tanggal 27 dan 28 itu nanti akan ada namanya MTQ Kopri tingkat provinsi Sumatera Barat. Nah, jadi diperlombakan di sana nanti tilawah, khutbah Jumat, pidato, azan, baca doa. Bagi ASN, pegawai-pegawai itu boleh dari yang muda sampai ke yang tua. Batas umurnya pensiun saja, batas umurnya, tidak ada batas umurnya. Nah, walaupun sudah tua-tua kata demikian, namanya semangat lomba itu ada bagi mereka. Tentunya dengan ilmu yang dimiliki. Nah, jadi oleh sebab itu mari membaca Al-Quran jangan pernah bosan. Setiap ada waktu, mari pergunakan untuk membaca Al-Quran. Kok dapat kita selalulah. Ketika kita akan tidur pun jangan lupa membaca Al-Quran. Apa contohnya? Kalau lo awak baca doa supaya mimpi itu kau jangan mimpi dikajau ulah sewa waktu lalu. Kadang-kadang kan mimpi dikajau rimau, mimpi dikajau anjing dan segala macamnya. Kenapa? Waktu akan tidur tidak berdoa kepada Allah. Bacalah ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255, hafal itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai terakhir. Itu ayat kursi, ayat penjaga diri namanya. Kalau ada yang takut lewat kuburan baca itu, kan itu kadang-kadang ada orang yang lewat kuburan takut, lewat tempat-tempat yang agak langang takut. Dengan ada kekuatan doa, insya Allah tidak ada akan ada ketakutan yang muncul. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang beriman itu wa yuqimunas shalah. Akulah bukti kita beda kita dengan orang kafir adalah salat. Jadi sholat itu namanya fardu ain, kewajiban pribadi. Kalau kita tidak sholat, tidak bisa nanti dibayarkan oleh bapak ibu orang tua kita. Kawan-kawan awak tidak bisa. Kewajiban pribadi. Maka sholat itu ada dua, ada namanya fardu ain dan ada namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain, kewajiban awak surang-surang. Aini. Jadi kalau kita tidak sholat, kita sendiri yang menanggung risiko nanti di akhirat. Kalau di dunia pun tak salah kan tak masalah. Tak ada orang yang istilah sama hukum. Tapi kalau di akhirat nanti jelas berlaku azab Allah Subhanahu wa taala. Fardu kifayah itu kewajiban bersama. Kalau ada yang meninggal dunia, ada 3 orang menyelenggarakannya lalapai kewajiban orang lain daripada dosanya. Kemudian wa mimma razzaqnahum yunfiqun. Mereka menafkahkan sebagian harta yang mereka miliki. Jadi bersedekah, berinfak, berwakaf dan berzakat. Ya, ada diberikan Allah nikmat kepada kita. Ya, berinfak dan bersedekah itu walaupun seketik, katakanlah 100 rupiah pada seketik ini piti 50 tak boleh. Ya, 200 tak boleh. Atau kalau uang 100 rupiah ada, uang 200 ada. Itu kata kita yang seperti itu bersedekah dan berinfak akan tetap diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika itu kata humul mu'minuna haqqan. Itulah mereka orang-orang mukmin yang sebenarnya, orang yang beriman yang sebenar. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka itu ada maghfirah, ampunan dari Allah. Ya. Dalam hidup kita ini pergunakanlah sisa umur yang sudah tua-tua. Tapi jangan pula nanti waktu muda kita sampai melalaikan. Tua atau muda, pasti. Yang namanya ajal itu tidak ada orang yang tahu. Kadang-kadang ada orang yang muda mati, nanggai pun mati. Oleh sebab itu, kematian itu tidak pernah memberitahu kepada kita. Kapan, di mana, umur berapa, dan di mana dikuburkan, itu adalah rahasia Allah. Yang jelas kita diperintahkan untuk beribadah kita lakukan.
Soal diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Perkali inilah yang dapat disampaikan pada pagi hari ini menjelang siang. Mudah-mudahan bermanfaat. Bak orang Minang kok talang tuang dek kanai talangga dek turun. Capek tangan tajambon, capek kaki telakakan, capek mulut tak katokan. Tak singgung perasaan saudara-saudara cara mau menyampaikan. Ambo terlebih dahulu mohon maaf. Lain dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karih apa? Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadirin yang berbahagia. Dari apa disampaikan oleh Al-Ustaz tadi, sama-sama kita maklumi bersama. Insya Allah ini akan membawa arah kehidupan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang disampaikan di Ustaz Rafilis tadi, kita sama-sama menikmati. Ambo sebagai tim grup dari beliau, kalau beliau kan manusianya gak aneh. Anehnya aneh luar biasa. Badan kan ketek tinggi ambo pada beliau. Ya kan? Tapi suaranya kareh. Ambo baraja. Baam ko sakare itu bana suara dada. Ambo baudanya urang babang itu ambo baudanya. Iko udah ini orang pesisir ya kau, orang murai. Ah. Kau pernah gagah dari pesisir mah. Iyo, ada industri itulah kan itu. Jadi apa yang beliau sampaikan de Ustadz tadi itu, nah, beko lah. Kau kan minta beko lah, jangan gini lah. Jadi artinya mendirikan sholat itu tak putih-putih. Kalau bersedekah kok selagi adoh nak kita sedekahkan. Kalau ndak adoh, jual bersedekah le sana. Ah, jo senyum selai. Mana bisa dah? Jo senyum. Tibo celengan gua. Itulah sedekah tu mah. Tibo kawan. Tapi sebaik-baiknya awak tu kok aduh rasaki berbagi itu lebih indah. Kalau orang nan pali, kau cerita sana. Dia boleh mencoba sejarah saya kau. Kalau tidak sudah lah. Kalau orang nan pali, le aduh sejarahnya matinya orang kayu. Gua dimasukkan piti dalam kuburannya. Aduh dah. Aduh dong. Kalau waduh ndak lo nyaman kuburan ko mai ko lang kubur dah. Dikali orang ndak ketakut je kuburan dah. Ndak ketakut orang ko. Kalau dek fulus gua ndak ketakut orang di kuburan dah. Ndak takut ya orang jo pohon hantu kan tu. Atau rumah hantu apa lo ketakut juga. Yang penting fulus ada kan tu. Hepiang. Jadi kawan-kawan sadonyo dosa-dosa muncul sadonyo dengan kehadiran kita di bumi Allah ini kita telah menang. Lebih cewek menang. Kok kalah dewasa sadonyo nak? Bukan muncul berbicara yang kotor. Dari sekian ribu sperma yang masuk ke dalam rahim istri awak, istri apari amma awak tu ikut nak menang ke mah. Ko ado nama awak ko si fulan ko nak menang ke mah. So ndak sadona masuk tu nak kejadian nak sadona. Yo nak. Kalau sadona masuk tu kejadian nak, kira-kira nak kamar bentuk batu ama Malayan dia tu mah. Yo nak. Ndak ikut-ikutkan ilmu nama kon mohon maaf kawan-kawan sadona ku. Jadi udah nalun dapat pemahaman seperti itu. Indak sadona diantarkan di ayah awak ke rahim amma awak tu menjadi dosana awak sadona dong. Wah, berapa cakak di dalam itu mah. Dapat bagi ginci mah dah. Aden dulu je. Aku nak bagak nak keluar aku nak keluar nak lari aku nak bagak dari sekian puluh ribu kau. Iya ndak? Lalai beko, ala bagi ginci lo. Ada itu tu nampak payah nama awak tu mah.
Kalau nak nyontak di ayah awak, lain seketiknya. Gadang lai awak ko, setetes air menjadi 5 kilo, bara kira-kira dek kawan-kawan tua. Lai terasul lai kilo-kilo awak gak kareh, saya buang air awak menangis awak kadang-kadang kai. Aiko 3 kilo setengah sampai kilonya ni pancan dia mak awak. Artinya hasib muhasabah diri ku sangat perlu dia awak. Mangkonyo siana ka dihormati wahai Rasulullah, amakmu kecek Rasulullah. Sia dihormati lai, sia ka dielo-eloan lai, amakmu Rasulullah. Kalau apa-apa aku kan selantar saja. Lain namu apa dulu mengasuh anak gak 3 hari 3 malam. Pak nak berkacamata. Lain taluk dapat mengasuh anak atau dicuba tukar tugas. Bini awak disuruh pergi kerja. Awak dari pagi mambian kopi bini. Mambian nasi bini, mambian nasi bini nak. Manya diwan kolor bini. Awak kan tak gitu biasa kau. Awak kerja, "Dek, ma, ambilkan ini. Kau suka kia apa-apa, ma." Kan kata awak saya. Cuba kat 3 hari saya menggantikan tugas bini tu lai talok. Makanya jangan kacik hati lu dah. Kalau Rasulullah hormati ibumu, hormati ibu antah ke jamban awak, kita minum di amak awak dulu dah. Itu nak dikana awak tu dah. Kasih sayangnya bunda yang tiada batasnya, siang malam dijaganya. Begitu kasih sayangnya bunda, kasih sayang papa lah. Kasih sayangnya papa, pitih balanjo dikasihnya. Setelah itu dia tiada, entah kemana papa perginya. Iya terkait itu dah dagi belanjo bini, anak bini, abian anak kau kau lain. Awak bukan dak dia, awak kok kau main api, kok kau manciang, kau so manciang. Kau mau dah, ajar kau tanya den. Pitikan nak dia. Tapi kalau awak sadar wahai kawan-kawan kasadonyo, bagaimana penderitaan seorang ibu awak, seorang istri awak tidak akan pernah menderitakan 2 perempuan itu. Kalau lama-lama cuma ngecek kau menangis coba. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli wa sallim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan pengasih lagi maha penyayang. Ampunkan dosa kami ya Allah. Terima ibadah kami ya Allah. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Terimalah ibadah kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa ibu bapak kami ya Allah. Seandainya ibu bapak kami telah Engkau panggil ya Allah, tempatkanlah beliau di tempat yang Engkau redokan ya Allah. Jadikanlah helaan napas ibu bapak kami menjadi ibadah ya Allah. Belum sempat kami berbuat baik membalas kasih sayang dari orang tua kami, beliau telah jemput kami. Oleh karenanya ya Allah, ampunkan, selamatkanlah dosa ibu bapak kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Aziz, Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha mulia ya Allah. Muliakanlah kami di hadapan-Mu ya Allah. Muliakanlah kami dalam kehidupan ibadah kami ya Allah. Engkaulah yang akan memuliakan kami ya Allah. Ya Allah,
Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang Engkau redakan ya Allah. Jauhkanlah kami dari berbuat dosa dan maksiat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tumbuhkanlah kasih sayang dalam silaturahim kami kepada rekan-rekan kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah langkah kami untuk mendapatkan keredaan dan redha-Mu ya Rabbal Alamin. Kiranya kami menjadi orang-orang yang Engkau redhakan dalam hidup dan sampai akhirat nanti ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami salah dalam melangkah ya Allah. Kami salah dalam berbicara ya Allah. Kami salah dalam mengambil ya Allah. Ampunkanlah langkah kaki kami ya Allah. Ampunkanlah jambaan tangan kami ya Allah. Ampunkanlah lidah kami yang salah berkata ya Allah. Kami mengharap redha-Mu ya Allah. Kami mengharap kasih sayang-Mu ya Allah. Kiranya kami berada dalam naungan dan keredaan dan bersama orang-orang yang alim ya Rabbal Alamin. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk meninggalkan keburukan ya Allah. Dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan nilai-nilai ibadah yang tulus dan ikhlas ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabad dunya wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Diperbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ya bilbat ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.